Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Kian Santang, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Malam hari ini Mimin akan membahas kisahnya Kian Santang. Prabu Kian Santang atau Raden Sagara atau Syekh Sunan Rahmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau sering disebut Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran, dan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Uro Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, sering juga disebut Pangeran Cakrabuana, dan Rara Santang. Dan anak ketiganya yang bungsu yaitu Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang merupakan kesatria yang gagah perkasa. Tak ada yang bisa mengalahkannya sejak kecil sampai dewasa, yaitu sampai usia 33 tahun. Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam artian belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri, memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pun memanggil para dukun untuk mencarikan di mana ada orang sakti yang bisa mengalahkannya. Sewaktu ketika ada seorang kakek-kakek yang menghampirinya dan berkata bahwa di tanah Mekah ada seorang laki-laki bernama Sayyidina Ali yang bisa menandinginya. Akan tetapi sebetulnya waktu itu Sayyidina Ali sudah wafat. Tetapi kejadian ini dipertemukan oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Lalu si kakek berkata, kalau mau bertemu Sayyidina Ali, kamu harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu bersemedi di ujung kulon, yaitu di Jampang, dan mengganti namanya menjadi Gagak Lumayung. Setelah Prabu Kian Santang melakukan 2 hal tersebut, berangkatlah dia ke tanah suci Mekah. Dengan segenap kesaktiannya, tibalah Gagak Lumayung di tanah suci Mekah dan bertemu kakek-kakek tua yang membawa tongkat di sana. Dan dia pun berkata, apakah kakek kenal dengan Sayyidina Ali? Kakek itu tersenyum manis dan berkata, aku mengenalinya dan bisa menghantarmu ke tempatnya. Si kakek menancapkan tongkatnya di gurun pasir dan berjalan ke depan. Di tengah perjalanan, si kakek terhenti sejenak dan berkata bahwa tongkatnya ketinggalan di pertemuan pertama bersama Gagak Lumayung tadi. Si kakek pun ingin pergi mengambilnya lagi, tetapi Gagak Lumayung menahannya dan berkata, biarkan saya yang mengambilnya, karena kalau si kakek ikut mengambilnya juga akan makin lama perjalanannya. Akhirnya Gagak Lumayung pun pergi dengan sayap anginnya. Sesampainya di tempat bertemu, dia mencabut tongkat itu dengan sebelah tangan. Tetapi tongkat itu tidak bisa dicabut sama sekali. Kemudian Gagak Lumayung mengarahkan sekuat tenaga untuk mencabutnya. Tetapi tongkat itu tidak bergerak sedikit pun, sampai-sampai keringat darah pun mengucur di seluruh badannya. Dan kemudian si kakek menghampirinya dan mencabut tongkat tersebut dengan tangan kanannya. Dari situ pun Gagak Lumayung menyadari bahwa kakek tersebut orang yang dia cari, yaitu Sayyidina Ali. Gagak Lumayung pun bersujud kepadanya, dan Sayyidina Ali pun mengatakan, janganlah engkau bersujud kepadaku, melainkan engkaulah harus bersujud kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di situ pun Gagak Lumayung ingin memeluk agama Islam dan belajar agama Islam kepada Sayyidina Ali. Setelah sekian lama Gagak Lumayung pun pulang ke tanah Pasundan untuk menyebarkan agama Islam di Pajajaran. Bagaimana kelanjutannya kita saksikan di episode selanjutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila banyak kesalahan, namun ini adalah referensi dari berbagai sumber yang belum pasti kebenarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.